Shalom, shalom, haleluya, selamat pagi, selamat sejahtera, selamat bergabung, selamat bersiaran, dan selamat beribadah bersama-sama dengan kami di Hope Channel Asia Tenggara dalam siri Renungan Rohani Sarapan Kasih pada pagi ini, pagi hari Minggu, hari Ahad, 10 hari bulan September tahun 2023, dan hari Ahad menandakan sekali lagi kita sudah masuk ke dalam minggu yang baru. Dan sudah pastinya kita begitu bersemangat untuk menerokai dan melalui satu lagi minggu baru yang saya percaya akan mendatangkan kita dengan pelbagai bentuk tentangan, mungkin cabaran, kesukaran, tetapi walau apapun dan bagaimanapun keadaan kita sepanjang minggu ini, kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita dan Dia pasti akan membuka laluan kepada kita untuk mendapatkan hidup yang penuh keberkatan, hidup yang pastinya akan dipelihara sesuai dengan janji Tuhan, dan hidup yang akan menemukan sukses demi sukses, kejayaan demi kejayaan, karena kita akan melakukan yang terbaik dalam segala sesuatu yang kita akan kerjakan sepanjang minggu ini, dan melakukannya dengan bersungguh-sungguh, melakukannya dengan penuh kerajinan, penuh semangat untuk memastikan segala sesuatu yang kita lakukan itu akan membawa hasil yang terbaik dan mendatangkan berkat yang terindah bagi hidup kita. Kami dari Hope Channel Asia Tenggara membawakan salam kasih Tuhan kepada Anda semua. Salam pengharapan, damai, sukacita, bahagia, salam perpaduan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kami doakan mudah-mudahan pada hari ini juga Anda berada dalam keadaan yang sehat, keadaan yang ceria, keadaan yang masih lagi bersemangat dan teruja untuk hidup bagi Tuhan, dan memulakan hari Anda dengan langkah dan gaya yang baru. Gaya yang diisi dengan penuh keyakinan, confidence, dengan courage, dengan keberanian untuk melalui minggu yang mencabar ini. Saya tidak akan katakan minggu ini minggu yang akan smooth saja, lancar saja ya, karena kita tinggal di dunia yang penuh dosa, kejahatan itu ada di sekeliling kita. Tetapi bagi kita yang percaya kepada keberadaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam apapun keadaan yang kita lalui, kita tetap yakin Tuhan melindungi dan memelihara kita. Yang penting, marilah kita teguhkan iman dan percaya kita, dan kita harus memilih dan menentukan untuk kekal positif dan optimis akan segala sesuatu yang kita lalui. Dan apabila kita positif dalam hidup kita, maka mengalirlah buah-buah sukacita, damai sejahtera, dan keceriaan yang kita akan pancarkan di dalam kehidupan kita. Bermula dengan wajah kita yang akan memancarkan cahaya kegembiraan sukacita itu, yang menandakan bahwa kita orang-orang yang hidup berpengharapan walaupun pada ketika gelombang dan taufan dan ribut dan apapun cabaran yang melanda hidup kita, tetapi kita masih yakin dan percaya Tuhan ada bersama kita, dan kita pancarkan melalui keceriaan dari wajah kita. Dan itu sendiri menjadi satu kesaksian yang besar bagi orang-orang di sekeliling kita, dan mereka akan diyakinkan bahwa umat percaya memang orang yang berpengharapan. Apa kabar Anda semua pada pagi ini? Saya memohon maaf karena bersiaran agak lewat sedikit pada pagi hari Minggu ini. Ada lambat-lambat sedikit. Jam sudah pun menunjukkan 8.25 di Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia. Di Thailand ini masih lagi 7.25. Kita bersiaran agak lewat, tetapi
kita masih bersiaran dan saya masih lagi rindu untuk menemani Anda semua dalam ibadah pagi Anda pada hari Minggu ini. Saya percaya ramai juga yang mungkin baru bangun dari tidur, sedang menikmati sarapan pagi di rumah ataupun di kedai-kedai makan, ataupun sudah berada di kebun untuk memulakan tugas menyelesaikan segala tugas-tugas yang perlu diselesaikan di kebun itu. Mungkin sebelum pergi berangkat pulang ke bandar, ke kota untuk meneruskan kerja hakiki, tetapi sementara ada peluang hujung minggu ini, mungkin ada yang ingin menguruskan kebun, tanaman-tanaman, ladang-ladang sawit, mungkin sawah-sawah padi ataupun huma dan sebagainya. Dan mungkin ada yang pulang ke kampung untuk menunggu jatuhnya buah-buah durian. Saya percaya di Borneo sekarang ini, mungkin di Sabah, di Sarawak, saya lihat gambar-gambar di Facebook, berlambak-lambak, berlonggok-longgok buah durian. Saya dapat menghidu dari sini. Ya, jadi saya harap semoga Anda menikmatilah tuaian buah durian yang banyak itu, yang juga murah dijual di pasaran, dan saya harap Anda semua menikmati berkat yang penuh berkelimpahan itu. Musim-musim buah begini sangat menggembirakan kita. Kita boleh menikmati buah-buahan dan kita mengakui semua hasil tanaman tersebut datang daripada Tuhan, dan kita menikmati dengan penuh bersukacita, dan kita juga boleh berkongsikan berkat-berkat itu dengan orang lain. Di sini ada musim buah juga pada bulan ini, pada beberapa minggu ini. Kami menikmati buah langsat, buah manggis, dan buah apalagi buah mangga masih lagi murah. Mangga sebenarnya murah sepanjang tahun ya di Thailand ini. Dan buah-buah yang lain ya. Tetapi buah langsat boleh didapatkan dengan harga yang cukup murah. Dan sekali beli sampai 3 kilo. Habis satu malam, satu hari untuk makan buah langsat itu. Apapun kita bersyukur kepada Tuhan dengan apapun berkat yang kita terima. Dan sementara Anda menikmati hidangan sarapan pagi Anda, marilah kita menikmati bersama-sama ibadah sarapan rohani kita, sarapan kasih pada pagi ini. Bagi Anda yang sudah pun bersama-sama dengan saya, beribadah bersama dengan saya pada pagi ini, jangan lupa untuk teruskan berinteraksi, sampaikan ucapan salam Anda, salam kasih, salam damai Anda, ucapan selamat pagi Anda, dan juga kata-kata semangat, kata dorongan yang ingin Anda sampaikan untuk mendorong dan menghiburkan teman-teman, rakan, kenalan, keluarga kita yang bersiaran dan beribadah bersama-sama melalui sarapan kasih pada masa live ini secara langsung, ataupun mungkin selepas live ini pada waktu rakaman ataupun siaran ulangan nanti, kerana saya percaya ramai yang mungkin sudah pun melakukan aktiviti mereka dengan keluarga, dan juga mungkin sudah pun memulakan tugas-tugas, apapun tugas Anda pada hari Minggu ini, tidak berkesempatan menyaksikan secara live, tetapi nanti Anda dapat berkesempatan untuk menyaksikan siaran rekamannya ya. Jadi mari kita sampaikan, hiburkan, komen, dan mungkin kongsikan petikan-petikan ayat Alkitab. Sekiranya ada ayat Alkitab yang berbicara kepada Anda secara langsung pada hari ini ataupun pada kemarin hari Sabat, dan itu yang mendorong Anda dan ingin Anda kongsikan bersama-sama ya. Jadi kita mohon Anda juga untuk kongsikan ayat Alkitab yang telah pun berbicara kepada Anda dan membawa signifikan yang besar, yang signifikan, satu impact yang luar biasa dalam hidup Anda. Dan juga kongsikan pautan live kita, tekan share, kongsikan pautan live kita di dinding pribadi Facebook Anda. Anda juga boleh kongsikan di kumpulan-kumpulan Facebook yang Anda sertai, dan juga kumpulan-kumpulan WhatsApp yang Anda sertai juga, WAG. Apa yang Anda perlu lakukan, copy and paste ya, salin dan tampal pautan live ini
di kumpulan WhatsApp dan sebarluaskan supaya ramai yang akan dicapai, dihubungkan dengan pelayanan media Hope Channel Asia Tenggara, khususnya Sarapan Kasih yang kita siarkan setiap hari, setiap pagi bersama-sama dengan saya, Pastor Brian Scott Padam. Oke, mari kita, saya rasa kalau kita ada sekiranya ada viewers kita yang sudah bersiaran bersama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih Anda yang setia menemani saya. Dari Maini Kumbilin. Selamat pagi Pastor dan semua. Selamat pagi juga Maini. Tuhan memberkati. Semoga menikmati berkat Tuhan pada hari Minggu ini dan meluangkan masa bersama dengan keluarga. Rauda, selamat pagi semua dan selamat menikmati Sarapan Kasih. Terima kasih Rauda bersama dengan kita pada pagi ini. Helin Badin, selamat pagi Pastor dan family. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga Sister Helin sekeluarga pada pagi ini. Dali Pulin Kutu. Pulin Kutu, selamat pagi sister, Tuhan memberkati. Flora Steyun, shalom, selamat pagi pastor dan semua. Selamat pagi juga kepada Flora, Tuhan memberkati. Flora sekeluarga. Dan Abigailin Brofi, God bless us, amin. Terima kasih Abigail. Tuhan memberkati juga sekeluarga pada hari yang ceria, hari yang indah. Bagaimana cuaca di sana? Kami di Thailand ini agak mendung, agak suram dan hujan. Hujan yang turun bagaikan mutiara. Tapi hujan itu juga membatasi kita daripada melakukan pelbagai aktiviti di luar ya. Apapun berhati-hati, mungkin keadaan jalan yang agak licin dan cuaca yang tidak menentu ini mungkin akan menjejaskan kesehatan kita. Tetapi apapun marilah kita doakan supaya Anda dan saya juga akan kekal sehat dan kita berhati-hati semasa memandu di jalan raya, terutama sekali Anda yang merancang untuk kembali ke tempat kerja pada petang ini nanti di Kuching, di Serian, di Kota Kinabalu, di Kota Marudu, dimanapun, di Sabah, Sarawak, di Semenanjung, pulang ke Kuala Lumpur, dari Penang ke Johor, dari Johor ke Kuala Lumpur, dari manapun. Dan sementara Anda memandu, pastikan Anda juga berasa awake, alert, ya, awas dan berwaspada senantiasa dengan keadaan di jalan raya supaya Anda juga selamat, dilindungi Tuhan dan selamat sampai ke tempat kediaman Anda dan memulakan tugas Anda. Alright, teruskan ya. Mari kita sementara kita menuliskan komen dan menyampaikan ucapan. Tekan tap like, tap love, tap hugs. Berikan saya reactions Anda, engagements Anda ya, supaya melalui komen yang Anda sampaikan, melalui reactions yang Anda berikan, kita mudah-mudahan akan kekal aktif, kekal trending ya sepanjang hari ini, supaya aktif dipaparkan di dalam halaman Facebook kita, dan itu membantu kita untuk membolehkan kita masih lagi dapat dicapai dan ramai yang masih lagi berkesempatan untuk menyertai kita sepanjang hari ini ya, walaupun mereka tidak dapat bersiaran secara langsung, tetapi selagi ianya dipaparkan di dalam Facebook page kita semua, maka teman-teman rakan kenalan ahli keluarga kita di Facebook masih lagi berkesempatan untuk menyaksikan ibadah kita pada pagi ini. Oke, mari kita mulakan dengan lagu pujian kita pada pagi ini. Satu lagi nyanyian dari seorang anak kecil kita dari Filipina, yang telah pun merakamkan lagu ini di studio utama Hope Channel Asia Tenggara di Thailand. Lagu yang diberi judul Getsemani. Getsemani. Apa yang terjadi di Getsemani? Nah, apa itu Getsemani? Getsemani juga merupakan antara satu taman yang begitu signifikan di dalam Alkitab. Di Getsemani itulah Yesus berdoa bersungguh-sungguh pada malam sebelum dia ditangkap. Dia mendoakan untuk jemaat Tuhan yang akan ditinggalkannya. Dia berdoa untuk perpaduan, unity, kesatuan. Dia berdoa
dengan bersungguh-sungguh supaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepadanya untuk menyempurnakan dan melaksanakan ketetapan kehendak Tuhan itu, rencana penyelamatan Tuhan yang terpikul pada bahunya untuk menyelamatkan manusia daripada dosa mereka dengan mati, menyerahkan nyawanya sendiri di kayu salib supaya kita memiliki penghormatan dan peluang untuk menerima hidup kekal itu apabila kita percaya kepada Yesus dan menerima pengorbanannya dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita dan seterusnya menemani dan mendampingi kita sepanjang hidup kita, memulakan hidup yang baru dalam Kristus, dan itu semua terjadi di Getsemani. Mari kita hayati lagu yang dibawakan oleh anak kita yang membawa message yang begitu besar tentang apa yang terjadi di Taman Getsemani. Jesus climbed the hill to the garden still. His steps were heavy and slow. Love and a prayer took him there to the place only he could go. Gethsemane. Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. He felt all that was sad, wicked or bad, all the pain we would ever know. While his friends were asleep, he fought to keep his promise made long ago. Gethsemane. Jesus loves me, so we went willingly to Gethsemane. The hardest thing that ever was done, the greatest pain that ever was known, the biggest battle that ever was won. This was done by Jesus. The fight was won by Jesus. Gethsemane. Jesus loves me, so he gave his gift to me in Gethsemane. Gethsemane. Jesus loves me, so he gave his gift to me from Gethsemane. From Gethsemane. Ya, di Getsemani itulah Yesus mendapatkan kekuatan, keyakinan, dan tekadnya
untuk melaksanakan dan menyempurnakan rencana penyelamatan untuk menebuskan manusia daripada dosa mereka. Saya bersyukur karena Yesus mengambil tekad itu untuk menyempurnakan misinya sebagai Mesias, misinya sebagai domba Allah yang akan disembelih di salib itu untuk menggantikan tempat kita manusia yang berdosa ini, yang selayaknya menerima hukuman kematian itu akibat daripada dosa dan pelanggaran kita. Tetapi Yesus katakan tidak perlu. Dia akan menyelesaikan, dia akan mengambil tempat kita itu untuk mati kematian yang kekal dan memberikan kita kebebasan, memberikan kita kehidupan dan peluang baru untuk memulakan kehidupan baru bersama-sama dengan Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi ini Tuhan, sekali lagi kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengangkat, menjunjung dan meninggikan nama Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan karena melalui rencana penyelamatan-Mu kami diselamatkan, kami ditebus. Kematian kami telah pun diambil oleh Yesus Kristus sendiri di salib. Dengan keputusan dan kekuatan yang Dia terima di Getsemani, yang memimpin Dia untuk menyelesaikan misinya sebagai Mesias, sebagai domba Allah yang menyerahkan nyawanya agar kami beroleh hidup yang kekal. Kami percaya kepada Dia, kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan penebus kami, dan kami mahu hidup baru di dalam Yesus. Tolong kami untuk memiliki semangat yang kental, yang padu, untuk terus mempertahankan iman dan kebenaran yang kami terima ini, untuk mempertahankan hidup kekal yang merupakan anugerah terbesar Tuhan bagi setiap manusia. Tolong kami untuk mengasihi Yesus dengan bersungguh-sungguh, dengan kasih yang besar, sebesar kasih Tuhan Yesus kepada kami juga. Tolong Tuhan, kami ingin beribadah pada pagi ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan memimpin kami, membuka minda dan hati kami, supaya kami akan menerima firman Tuhan yang akan kami dalami bersama-sama dan akan membantu kami untuk terus bertumbuh secara progresif, secara dinamik, secara aktif di dalam Tuhan, agar kami dapat menghidupkan pribadi Yesus dan seterusnya mematangkan iman kami untuk membolehkan kami melalui hari-hari mendatang yang penuh dengan cabaran dan tentangan ini. Saya doakan untuk teman-teman saya dimanapun mereka berada yang bersiaran bersama saya secara langsung maupun melalui rekaman nanti, supaya mereka juga didakap, dirangkul oleh kasih Tuhan, dan mereka juga akan dibawa dekat dengan salib Kristus. Kami mohon doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami. Amin. Baiklah, sementara Anda berinteraksi bersama-sama dengan saya, sampaikan ucapan Anda selamat pagi, ucapan salam kasih, dan juga menyampaikan kata-kata semangat, kata dorongan untuk memberikan penghiburan dan dorongan kepada teman-teman yang bersiaran bersama-sama dengan kita pada pagi ini dan juga kemudiannya nanti. Dan jangan lupa juga untuk menyampaikan permohonan doa Anda, supaya kita boleh doakan untuk Anda pada pagi ini. Kita dukung Anda dalam doa, kita ingin berkongsi beban dan masalah Anda, kita ingin ringankan, berikan kelegaan kepada Anda, supaya Anda tetap yakin dan percaya umat Tuhan, teman dan keluarga besar gereja Tuhan ini yang mewakili Yesus, tubuh Kristus, dan Anda sebahagian daripada tubuh Kristus itu. Kita saling membina, kita saling mendorong, kita saling mengangkat, dan memastikan kita semua dipersiapkan untuk kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dan kami juga mahu Anda percaya akan kuasa doa, yakin Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, dan Tuhan akan menyatakan jawaban doa itu tepat pada waktu Tuhan, bertepatan juga dengan rencana dan kehendak Tuhan yang ingin disempurnakan di dalam hidup kita masing-masing. Ya, mari kita lihat sekiranya ada lagi ucapan-ucapan yang baru kita terima pada pagi ini daripada
Sister Elvin Elizabeth. Elvin Elizabeth. Selamat pagi Pastor dan family, Tuhan memberkati. Cindynia, Sister Cindy, selamat baru pagi Pastor dan family, dengan semua baru lepas sarapan pagi sementara ngampan sarapan kasih ya. Baru saja menikmati sarapan pagi sementara menantikan sarapan kasih. Apa yang dihidangkan pada pagi ini Sister Cindy? Pastinya hidangan yang enak dan lazat, masakan kampung yang begitu menyelerakan. Sister Doris Wong, good morning Pastor and everyone. Good morning Sister Doris. Flora Steyun, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Flora Steyun, thank you dengan lagu yang sangat istimewa. Yes, Maini Kumbiling, amin. Lagu tadi, puji Tuhan. Flora Steyun, amin. Mala Moksu, good morning Pastor dan semua. Good morning juga Henry MG. Amin, amin. Teruskan untuk berinteraksi bersama-sama dengan saya. Kita tidak akan mengambil waktu yang agak lama pada pagi ini karena saya pun ada urusan yang agak perlu dilaksanakan ya selepas ini nanti. Apapun, kita akan berbicara tentang kehidupan yang baru di dalam Kristus. Dan untuk mengalami dan memulakan langkah baru, kehidupan yang baru itu, kita harus mengalami kelahiran yang baru. Kelahiran merupakan satu anugerah Tuhan bagi setiap ibu bapa. Kelahiran bayi merupakan hasil daripada berkat Tuhan, penyatuan Tuhan terhadap dua insan yang berbeza, laki-laki dan perempuan, yang dipersatukan Tuhan melalui anugerah perkawinan. Dan perkawinan itu merupakan anugerah Tuhan yang kudus. Sudah semestinya dalam rencana Tuhan yang begitu istimewa. Sewaktu dunia ini diciptakan, Tuhan menciptakan bukan saja langit dan bumi, mengisikan langit dan bumi itu dengan segala unsur alam, termasuklah binatang di udara, binatang di darat, binatang di laut, termasuk juga ciptaan agung Tuhan, yaitu manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan begitu sempurna, begitu indah, dengan penuh kreativiti. Tuhan membentuk manusia itu daripada debu dan tanah. Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung mereka, dalam hidung Adam yang pertama sekali, dan Adam menjadi manusia, makhluk yang hidup. Dan Adam diciptakan dari debu tanah, unsur yang mungkin tidak bernilai setakat mengambil daripada debu tanah, the dirt, ya, dust of the ground. Tetapi karena Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang membentuk, dan Tuhan menciptakan dia di dalam gambar dan rupanya sendiri, in His image and in His likeness. Bagaimana Tuhan begitu mengasihi ciptaan agungnya itu, sehingga dia menciptakan mereka, membentuk dia seperti gambarannya sendiri. Dan Tuhan memberikan satu anugerah yang tidak akan didapati dari mana-manapun, kuasa alam. Karena semua kuasa alam itu juga ciptaan Tuhan, tetapi kuasa kehidupan ini hanya datang daripada Tuhan sendiri. Dia menghembuskan nafas hidup itu, dia meminjamkan kehidupan itu kepada kita, dan manusia menjadi makhluk yang hidup. Dan Tuhan of course memberikan ruang kepada manusia yang baru itu untuk mengenali setiap spesies binatang yang ada di sekelilingnya, memberikan nama kepada mereka. Dan Tuhan membenarkan dia untuk mengalami satu keadaan, satu perasaan di mana dia agak kesunyian karena dia tidak ada penolong yang sepadan dengan dia. Dia tidak ada teman, dia tidak ada spesies yang serupa dengan dia. Dan itu merupakan sebahagian daripada rencana Tuhan. Tuhan tidak gagal ataupun Tuhan tidak pernah cuai terhadap ciptaannya. Dia membenarkan Adam dalam tempo beberapa waktu itu untuk mengalami kesunyian itu. Dan pada waktu itulah Tuhan isi kesunyian itu dengan menciptakan wanita, perempuan itu, dan diambil daripada sebahagian daripada Adam
sendiri kita sudah berbicara tentang ini, dan mereka dikahwinkan, dipersatukan di dalam perkawinan, dan ini merupakan satu anugerah Tuhan untuk membolehkan manusia, suami dan istri, pasangan itu untuk meneruskan penciptaan, procreation, meneruskan ciptaan, tugas mencipta selepas ini melalui penyatuan mereka. Dan bermulalah kelahiran manusia itu. Walaupun dalam keadaan mereka sudah berbuat dosa, tetapi rencana itu harus diteruskan. Dan itulah cara bagaimana mereka memperkembangkan spesies manusia itu, keluarga Tuhan, mengisi dunia ini dengan generasi mereka, dengan keturunan mereka. Dan dengan itu akan menambahkan umat Tuhan di dunia ini. Ya, tetapi itu proses yang perlu berlaku. Kelahiran itu menandakan bermulalah satu generasi yang baru daripada seorang bapa kepada anak. Kemudian anak itu juga akan berkahwin dan akan melahirkan cucu, dan cucu itu berkahwin melahirkan cicit, cicit itu berkahwin melahirkan cucut dan seterusnya, sehinggalah generasi itu berkembang. So, sangat penting untuk kita mengetahui bahwa kelahiran itu menandakan satu permulaan bagi kehidupan yang baru, dan itu membawa kita kepada satu pengertian bahwa kehidupan kita yang berdosa ini haruslah ditamatkan. Haruslah ditamatkan, diakhiri sebelum kita dapat memulakan satu kehidupan yang baru bersama-sama dengan Kristus. Dan di dalam Alkitab, Alkitab menggunakan terma ataupun konsep baptisan. Baptisan ini sebenarnya satu topik yang agak luas, agak besar. Kita tidak akan menyentuh makna baptisan itu sekarang, tetapi kita tahu bahwa baptisan itu merupakan satu proses di mana kita menyatakan iman kita, mengakui pengakuan iman kita akan Yesus Kristus, dan pertobatan kita sepenuhnya, pertobatan total kita untuk mengalami pengampunan penuh itu, mendapatkan dan menerima pengampunan penuh itu, dan melakukan satu tekad untuk dilahirkan kembali daripada air dan roh melalui proses selaman itu di dalam air itu. Dan apabila kita bangkit, dosa-dosa kita dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, dan kita bangkit untuk satu kehidupan baru, menyatakan di hadapan umum bahwa sekarang kita hidup baru bersama-sama dengan Yesus. Kita dilahirkan semula daripada air dan roh, dan pada waktu itu kita memerlukan Tuhan untuk memelihara, menjaga, dan membesarkan kita di dalam kasih-Nya, supaya kita akan bertumbuh secara dewasa, sama seperti proses kelahiran bayi itu. Dia harus bertumbuh, membesar, dan dia harus dipenuhi dengan hikmat, kebijaksanaan, bukan saja secara intelektual, tetapi dari segi spiritual, kerohanian dia. Apabila dia sudah mula mengenal Tuhan dengan lebih rapat, dengan lebih erat, dan mengenal serta mengetahui kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidupnya, memahami dengan sepenuhnya, dan akan melaksanakan dengan hati yang penuh bersukacita segala ketetapan, rencana, dan kehendak Tuhan itu. So, proses baptisan ini begitu penting, sehingga Yesus sendiri meneladani kita dengan baptisan ini. Dia datang sewaktu Yohanes Pembaptis memanggil orang-orang pada zamannya itu untuk menyerahkan diri mereka kepada Tuhan, untuk bertobat dan mengalami baptisan itu. Dan Yesus datang kepada sepupunya Yohanes ini dan meminta untuk dibaptiskan. Dan kita tahu bagaimana proses baptisan Yesus itu begitu istimewa. Apabila dia bangkit daripada air itu, Roh Kudus datang dalam bentuk burung merpati hinggap padanya, dan suara Tuhan dari sorga berseru dengan nyaring, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, dan pada waktu itu
Yesus menunjukkan bagaimana setiap umat percaya harus mengalami proses kelahiran baru itu melalui baptisan. Dan murid-muridnya juga meneruskan legasi warisan ini untuk membaptiskan. Ya, dan saya akan membawa satu cerita dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 tentang baptisan ini ya. Kalau kita ada Alkitab elektronik ataupun Alkitab buku, mari kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Ada masalah sedikit dalam internet. Saya harus berikan saya masa untuk selesaikan masalah internet kita. Ada masalah sedikit dalam internet kita. Alright. Oke, ada masalah sedikit dalam internet tadi, ada terputus siaran kita. Saya tidak sedar siaran kita terputus tadi. Oke, saya harap kita boleh teruskan. Oke, kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ya. Dan ayat bermula dengan ayat yang ke-26. Satu cerita tentang salah seorang murid Yesus yang bernama Philip ataupun Filipus. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah Filip, dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi, sangat kurang dilalui, dipilih untuk dilalui perjalanan ke Gaza. Lalu berangkatlah Filip dan adalah seorang Ethiopia, seorang dari suku kulit hitam dari Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandaki, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi apparently ada suku dan bangsa lain ini yang embrace ya, yang menganut pegangan agama yang sama, dan dia pergi ke Yerusalem untuk menunaikan ibadahnya seperti biasa. Dan dia seorang yang percaya, dan dia seorang yang menjawat jawatan yang tinggi dalam kerajaan Ethiopia. Dia adalah seorang bendahara, maksudnya dia seorang treasurer, ya, seorang kepala perbendaharaan. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Jadi dia dalam perjalanan pulang dari Yerusalem kembali ke Ethiopia, mengambil jalan yang kurang dilalui itu, mungkin untuk mengelakkan kesesakan dan sebagainya, dan untuk mungkin mengelakkan daripada ada sedikit sentimen kaum mungkin apabila dia melalui jalan yang biasa dilalui ya. Tetapi pada waktu itu dia masih lagi membaca. Dia membaca kitab Nabi Yesaya dan dia ingin mencari tahu apakah maksud daripada bacaannya itu. Lalu Roh Kudus berkatalah roh kepada Filip, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Maka Filip yang dibawa, ini merupakan satu yang begitu menakjubkan apabila Filip diberitahu oleh Roh Kudus untuk pergi dan melayani, mengajar orang Ethiopia ini, mengajar dia, berbicara kepadanya, dan Filip ini tidak mengenalinya. Dia seorang murid, dia meneruskan legasi untuk memberitakan Injil Kristus, dan orang
Ethiopia ini adalah seorang kepala perbendaharaan. Maksudnya dia orang yang penting. Dia menjawat jawatan yang tinggi dalam kedudukannya. Begitu tinggi. Tetapi itu tidak menghalang Philip untuk melayani dia dan mengajar dia. Apabila Philip sampai ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya, Philip bertanya kepada mereka, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawaban daripada orang Ethiopia ini, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu dia meminta Philip naik dan duduk di sampingnya. Bayangkan orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi dia masih ada kehausan dan dahaga akan kebenaran daripada firman Tuhan. Dia ada satu desakan dalam dirinya untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi pemberitaan Injil Tuhan dari kitab Yesaya yang berbicara tentang Yesus. Ya, dan apabila Philip bertanya sama ada dia mengerti akan bacaannya itu, dia tidak mengerti kalau tidak ada orang yang menerangkan. Dan ini menarik sekali karena orang Ethiopia ini dia seakan-akan being deprived, ya. Dia tidak berpeluang untuk belajar bersama-sama dengan orang-orang Yahudi. Dia percaya kepada Tuhan, dia beribadah, menunaikan ibadahnya, tetapi dia tidak ada pergaulan yang erat dengan orang-orang Yahudi sehingga dia boleh memahami apa yang dibacanya itu, yang diajarkan ya melalui kitab Nabi Yesaya itu. Dan apabila dia menjemput Philip naik untuk bersama-sama dengan dia, ini adalah satu penghormatan yang besar bagi Philip. Dan itu juga memberikan kita satu kepastian, keyakinan bahwa dalam penginjilan ini Tuhan boleh melakukan segala sesuatu. Even membuka laluan kepada kita untuk melayani sesiapapun. Sama ada orang kebanyakan ataupun orang-orang penting dalam masyarakat kita yang menjawat jawatan yang tinggi sekalipun, apabila Tuhan sudah sudah menuntun mereka untuk dahaga, untuk haus dan lapar akan kebenaran dari firman Tuhan, mereka akan menerima, mereka akan terbuka kepada Injil itu untuk diberitakan kepada mereka. Dan bagi kita yang menginjil, bagi kita yang melayani dalam pekerjaan Tuhan, jangan risau, jangan takut. Apabila Tuhan katakan pergi, dia sudah pun menyediakan hati orang-orang yang akan menerima perkabaran Injil daripada kita. So, Philip pergi dan orang itu menjemputnya naik bersama-sama menaiki kereta kuda itu. Dan Philip naik dan duduk di sampingnya. Ayat yang ke-32. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba dia dibawa ke perbantaian, dan seperti anak domba yang keluh di hadapan orang yang menggunting bulunya, demikianlah dia tidak membuka mulutnya. Dan ini menggambarkan tentang domba yang menurut sahaja, tidak berbicara, tidak melawan, tetapi dia menuruti, dia dipimpin dan dia menuruti pimpinan. Dan itu menunjukkan ataupun menggambarkan bagaimana domba Allah Yesus Kristus itu memenuhi nubuatan yang disebutkan di dalam kitab Nabi Yesaya ini. Dan ayat 33, dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Philip, aku bertanya kepadamu tentang siapakah nabi yang berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Adakah Nabi Yesaya ini menceritakan tentang pengalaman hidupnya, ataupun Nabi Yesaya menunjuk kepada seorang yang akan diutuskan Tuhan untuk mengambil tempat sebagai domba ini, yang terpimpin, dituntun untuk menyempurnakan, menyelesaikan proses korban sembelihan itu, sehingga dia begitu menurut dan akhirnya dia mati sebagai penebusan kita, ya, sebagai korban kita. Dan maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Dia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Yesuslah yang memenuhi kriteria
gambaran, lambang daripada domba yang disebutkan tadi. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Di situ ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptiskan? Sahut Filip, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dialah domba yang disebutkan oleh Nabi Yesaya. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu serta-merta. Kedua-dua mereka turun ke dalam air, baik Filip maupun sida-sida itu, dan Filip membaptiskan dia. Bayangkan, orang yang berpengaruh, yang berkedudukan tinggi di dalam masyarakat, ya, especially Ethiopia, negara Ethiopia itu, dan dia seorang yang berpendidikan, dia seorang yang pintar, dia seorang yang diberikan tanggung jawab yang besar untuk menguruskan hal ehwal perbendaharaan dan ekonomi negaranya. Tetapi karena kerinduannya untuk menemukan kebenaran, rasa haus dan laparnya akan kebenaran Tuhan, untuk mengetahui dengan lebih lanjut keselamatan Injil kekal itu. Dan apabila disampaikan, diberitakan kepadanya, dia membuat keputusan dengan pantas, dengan segera. Dia tidak menangguh-nangguh. Apabila mereka melalui ada air, dia bertanya, ada air, siapakah yang boleh menghalangkan aku daripada dibaptiskan itu? Dan mereka turun bersama-sama, masuk ke dalam air itu, dan Filip membaptiskan dia. Ya, jadi baptisan ini kita boleh bicarakan jenis-jenis baptisan dan baptisan Alkitabiah, baptisan yang sebenarnya yang dilalui oleh Yesus, yang dilalui oleh orang Ethiopia ini dan generasi Kristen seterusnya. Baptisan melalui selaman di dalam air. Dan setelah mereka keluar dari air, ya, kalau maksudnya mereka keluar dari air itu sudah pastinya mereka terlebih dahulu berada di dalam air, ya. Apabila mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filip dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ini juga satu perkara yang begitu amazing, yang menakjubkan, karena sejurus selepas Filip membaptiskan dia, Filip diangkat dengan sekelip mata. Tuhan mengambil dia untuk pergi ke tempat yang lain, dan orang Ethiopia itu tidak melihat Filip lagi. Lalu dia meneruskan perjalanannya dengan rasa penuh bersukacita. So, apabila baptisan itu, ya, dia mengalami baptisan itu, proses kelahiran baru itu, dan jaminan akan keselamatannya, ya, karena itu merupakan kemuncak kepada pembelajarannya, dan itu memulakan satu permulaan yang baru, langkah yang baru, hidup yang baru bagi dirinya, dan dia mengalami hidup itu dengan penuh sukacita. Dan Filip dibawa ke Asdod, dia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota. Dia tiba di Kaisaria. Ya, jadi ini merupakan satu cerita yang begitu menarik untuk kita dalami, ya, karena yang pertama sekali Filip, seorang hamba Tuhan, seorang rasul, seorang murid Yesus, dia menuruti segala perintah Tuhan. Dia menerima mandat itu pada bahunya untuk pergi dan memberitakan Injil Tuhan, menjadikan semua bangsa murid Yesus, membaptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu tugasnya. Dan dia lakukan itu kepada semua orang tanpa mengira siapapun yang Tuhan utuskan dia untuk pergi melayani. Sama ada orang kebanyakan, orang yang penting dalam masyarakat, orang yang menjawat jawatan yang tinggi, orang-orang yang dalam leadership dan sebagainya, dia setia memainkan peranannya untuk melayani. Karena dia tahu mereka juga haus akan kebenaran dan mereka mahu diselamatkan. So, jangan kita melihat yang mustahil. Kita melihat bahwa Tuhan akan mempersiapkan dan membuka jalan bagi kita untuk menginjil dan memberitakan kabar baik itu, sehingga kita meyakinkan sesiapapun yang kita sampaikan berita Injil itu, kita juga mahu mereka untuk mengakui iman mereka, menyatakan di hadapan umum kasih mereka, percaya takwa mereka kepada Tuhan, dan menyerahkan diri mereka untuk dibaptiskan. Ya. Jadi
itu yang kita mahu, supaya mereka dapat mengalami kelahiran baru sama seperti kita. Alright, sebelum kita berdoa, mari kita lihat sekiranya ada permohonan-permohonan doa dari Anda semua. Dari Airin, shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Oke, dari Rijal Surong, selamat pagi semua, Tuhan memberkati kita semua, amin. Alright, dan kita akan berdoa secara umum, keperluan umum kita. Saya harus menamatkan sarapan kasih kita pada pagi ini. Mari kita semua berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, sekali lagi Tuhan, hati kami diisi dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami satu penghormatan untuk mengalami kelahiran baru dan memulakan satu hidup baru bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena ada proses baptisan yang kami boleh alami. Proses di mana kami mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan, memohon pengampunan, menerima pengampunan itu, dan kami akan menyerahkan diri kami untuk dikuburkan bersama-sama dengan dosa-dosa kami di dalam air baptisan itu. Menandakan bahwa kami mau mati terhadap hidup kami yang lama, hidup yang penuh celah, dinajiskan dosa, dan apabila kami dibangkitkan daripada air, keluar daripada air baptisan itu, maka itu menandakan kami dihidupkan baru, mengalami proses kelahiran baru bersama-sama dengan Tuhan, dan akan memulakan kehidupan yang baru dengan kuasa dan urapan kuasa Roh Kudus Tuhan. Maka kami akan dapat membesar, bertumbuh untuk mengenal Tuhan dengan lebih rapat dan mengalami kasih Tuhan yang membantu kami untuk menikmati hidup yang penuh berkat, yang berkelimpahan, dan seterusnya untuk terus mendalami firman Tuhan, kebenaran Tuhan, untuk membekalkan kami dengan kekuatan dan tenaga yang diperlukan untuk membesar di dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan karena Yesus Kristus mati di salib untuk menebus kami, untuk membayar segala hutang dosa kami, dan untuk menjamin bahwa sesiapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami menaruh segala kepercayaan kami, takwa, ibadah, iman kami kepada Yesus Kristus. Pagi ini kami doakan untuk semua teman-teman saya dimanapun mereka berada. Semoga Tuhan memberkati mereka. Tuhan memenuhi segala keperluan mereka. Apapun yang terbuku di hati mereka, yang mereka perlukan untuk didoakan pada pagi ini Tuhan, biarlah Tuhan menyelidiki hati mereka, dan Tuhan memberkati dengan menyempurnakan rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang istimewa, dan menyatakan jawaban-jawaban doa mereka selama ini, supaya mereka akan dapat melihat kebesaran Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan yang disampaikan kepada mereka melalui jawaban-jawaban doa mereka. Dan semoga mereka akan terus diteguhkan, dikuatkan dalam iman dan percaya, dan bersiap bagi kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kami doakan untuk mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah dan sentuh tubuh mereka, pulihkan keadaan mereka, supaya mereka dapat kembali sihat dan dapat kembali ke pangkuan keluarga, dan seterusnya meneruskan pelayanan mereka di dalam pekerjaan Tuhan. Kami doakan untuk mereka yang masih berkabung dan berduka cita. Isi mereka dengan pengharapan besar yang kami miliki dalam Yesus. Tolong mereka untuk melihat bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya walaupun telah meninggal, tetapi akan dibangkitkan untuk hidup yang baru dan dipersatukan dengan umat kudus yang lain pada hari kebangkitan, hari kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Kami doakan untuk apapun masalah kami Tuhan, biarlah Engkau berikan kami hikmat dan kebijaksanaan dari sorga untuk menguruskan hidup kami dan menemukan solusi jalan penyelesaian terhadap apapun masalah kami, karena Tuhan yang memberikan kami kuasa dan pengertian dan memberikan kami upaya untuk menanggung segala bebanan hidup kami. Percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan mendukung kami sepanjang perjalanan rohani kami.
Kami doakan Tuhan untuk setiap keluarga, biarlah mereka sentiasa diikat dengan kasih Tuhan, bersatu padu, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima, dan saling membina satu sama lain, agar keluarga yang mereka pimpin dan pelihara itu akan bersiap sebagai keluarga yang akan mendiami, mewarisi kerajaan surga yang telah Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan memberkati usaha kami pada hari ini. Apapun pekerjaan kami dipermudahkan, melindungi, menjaga, memelihara kami sepanjang hari ini. Sehingga kami dapat menikmati hari yang penuh bersukacita, diluangkan bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kami kasihi pada hari ini. Terima kasih Tuhan kerana Engkau mendengar, menjawab dan menyatakan jawaban doa kami tepat pada waktu Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan bagi hidup kami. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat bagi semua kami. Amin. Baiklah, terima kasih bagi Anda yang sudah pun setia bersiaran, beribadah bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Jangan lupa untuk melayari laman sesawang kami di hoptv.asia untuk mendapatkan program-program dalam pelbagai bahasa, pelbagai variasi, dan untuk mendapatkan program spesifik dalam bahasa Melayu, layarilah saluran YouTube kami Hope Channel Asia Tenggara. Jangan lupa subscribe, like, follow, dan kongsikan, dan juga Facebook page kami Hope Channel Asia Tenggara. Follow, dan kongsikan supaya ramai lagi yang akan mengikuti laman Facebook Hope Channel Asia Tenggara untuk menikmati program-program dalam bahasa Melayu. Alright, dan untuk yang prefer juga untuk menyaksikan dalam bahasa Inggris, pada petang ini nanti jam 3 petang waktu Malaysia, kita akan menyiarkan satu lagi program yang baru dalam bahasa Inggris. Program kesihatan yang dinamakan Heal Your Lifestyle. Heal Your Lifestyle akan bermula pada petang ini, jam 3 petang di laman Facebook dan YouTube Hope Channel Southeast Asia. Hope Channel Southeast Asia. Dan kita doakan mudah-mudahan program kesihatan itu yang akan berbicara pada petang ini tentang cancer, lifestyle disease. Cancer, lifestyle disease. Cancer merupakan satu penyakit gaya hidup yang sebenarnya boleh dijauhi dan boleh dihindari. Ya, jadi pastikan untuk bersama-sama menyaksikan Heal Your Lifestyle pada jam 3 petang dan pada jam 1 petang waktu Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia di Hope Channel Southeast Asia. Kita juga akan menyiarkan Eat Good ataupun program masakan vegan berasaskan tumbuh-tumbuhan. Eat Good, program masakan ini akan dihostkan oleh chef antarabangsa, vegan chef Curly Sue, ya. Jadi pastikan Anda mengikuti, menyaksikan dua program ini pada jam 1 petang dan jam 3 petang. 1 dan 3 hanya di YouTube dan Facebook Hope Channel Southeast Asia untuk program dalam bahasa Inggris. Oke, sekali lagi terima kasih kerana bersama-sama dengan saya. Mari kita lihat sekiranya ada ucapan perpisahan. Dari oke, Elder Tugam Pari, amin, thank you Hope Channel. Saudara sahabat saya Januari Aris, good morning and have a blessed Sunday. Tuhan memberkati. Elinda Uni, God bless us, amin. Oke, sehingga kita bertemu lagi pada pagi esok. Jangan lupa teruskan ceria selalu, kekal setia di hadapan Tuhan, dan salam damai di hati. Tuhan memberkati. Shalom alaikum, sehingga Maranatha.